Sutrisno turun dari mobil mewahnya, menjejakkan kaki di tanah berbatu dusun Kembang Arum. Debu halus berhamburan ketika roda mobil berhenti tepat di depan rumah kepala desa. Beberapa warga yang sedang duduk di balai desa menoleh, memandang dengan tatapan penuh tanya. Tak sering desa kecil mereka kedatangan orang luar, apalagi seseorang yang tampak berada seperti Sutrisno. Ia turun dengan senyum ramah, mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan hitam. Meski usianya sudah mendekati 50, wajahnya masih terlihat segar dengan rambut yang tertata rapi. Setiap gerak-geriknya memancarkan kewibawaan. "Permisi Pak Lurah," sapanya ketika seorang pria berubaya dengan kopiah hitam dan sarung melilit di pinggang keluar dari rumah. "Saya Sutrisno, datang dari kota." Kepala desa, Pak Wiryo, menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat datang Pak, silakan masuk. Perjalanan jauh pasti melelahkan. Ada keperluan apa?" Sutrisno masuk ke dalam rumah yang sederhana tapi bersih. Sebuah ruangan tamu kecil dengan meja kayu dan kursi rotan menyambutnya. Istri Pak Wiryo segera menyajikan teh hangat dan singkong goreng. "Apa Bapak mau menindaklanjuti tentang Bapak yang sedang mencari asisten rumah tangga?" lanjut Pak Wiryo sambil menuangkan teh ke cangkir Sutrisno. "Benar Pak," jawab Sutrisno. Suaranya terdengar lembut dan penuh keyakinan. "Saya butuh seseorang yang bisa membantu di rumah. Gajinya besar, tempat tinggal sudah saya sediakan. Saya ingin memberi kesempatan bagi anak-anak desa untuk mengubah hidup mereka." Pak Wiryo mengangguk-angguk. "Itu tentu kabar baik bagi warga kami. Banyak gadis di desa ini yang butuh pekerjaan." Warga desa memang tak memiliki banyak pilihan pekerjaan. Kebanyakan hanya bekerja sebagai petani atau buruh kasar di kota terdekat. Tawaran Sutrisno tentu saja menggiurkan, terlebih dengan bayaran tinggi. Sutrisno menyeruput tehnya sambil memperhatikan sekeliling. Di luar, beberapa gadis desa mulai berdatangan, membisik-bisik satu sama lain, menatapnya dengan campuran rasa penasaran dan harapan. Ia melihat mereka satu persatu, tetapi belum menemukan yang ia cari. Sutrisno bukan sekedar mencari asisten rumah tangga. Ia membutuhkan gadis perawan dengan kriteria khusus. Harus berusia muda, perawan, belum menikah, dan yang terpenting, wetonya Selasa Kliwon. Itu adalah syarat mutlak yang ditentukan oleh makhluk yang memberikan kekayaan. Ketika ia mengangkat cangkirnya untuk minum, pandangannya bertemu dengan seorang gadis yang berdiri di luar pagar rumah Pak Wiryo. Gadis itu tampak berbeda dari yang lain. Wajahnya teduh, matanya tajam, tetapi ada sesuatu dalam sorotnya yang membuat Sutrisno tertarik. "Siapa gadis itu Pak?" tanyanya pelan. Pak Wiryo mengikuti arah pandangan Sutrisno dan tersenyum. "Oh, itu Sari. Dia tinggal bersama bibinya, anak yatim piatu. Anaknya rajin dan pendiam." Sutrisno menatap lebih lama. Perasaannya mengatakan bahwa Sari mungkin adalah orang yang ia cari. Malam itu setelah acara makan malam bersama keluarga kepala desa, Sutrisno masuk ke kamar tamu yang disediakan. Kamar sederhana dengan kasur kapuk dan jendela kayu yang menghadap ke halaman belakang rumah. Ia mengunci pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Dengan hati-hati ia mengeluarkan sebuah kotak kayu hitam dari tasnya. Kotak itu berukir motif kuno dengan segel yang sudah mulai pudar karena usia. Ia membuka kotaknya perlahan, dan aroma dupa bercampur anyir langsung menguar memenuhi ruangan. Tangannya merogoh ke dalam, mengambil segenggam abu hitam yang ia taburkan di lantai membentuk lingkaran kecil. Matanya terpejam, bibirnya mulai melafalkan mantra. Dari balik kegelapan, suara berbisik mulai terdengar. Suara itu tidak berasal dari dalam ruangan, tetapi seolah menggema di kepalanya. "Kau sudah menemukan calon tumbal?" Sutrisno menelan ludah. Kepalanya sedikit berdenyut. "Aku menemukannya, tapi aku perlu memastikan wetonya." Tawa lirih terdengar, diikuti hembusan angin dingin yang menerobos dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. "Jangan buang waktu. Kau tahu aturannya kan? Jika kau gagal, kau yang akan diambil." Tubuh Sutrisno menegang. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Kekayaannya, kemewahannya, semua berasal dari perjanjiannya dengan makhluk itu. "Aku akan memastikannya besok," katanya tegas. Lalu
Suara itu menghilang dan ruangan kembali sunyi. Sutrisno mengembalikan kotak kayu hitamnya. Mengusap keringat di dahinya, ia merebahkan diri. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Sepanjang malam ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut ruangan. Sari duduk di kursi penumpang dengan perasaan tak menentu. Mobil mewah yang dikendari Sutrisno melalui meninggalkan desa Kembang Arum, melewati hamparan sawah dan pepohonan rindang yang perlahan berubah menjadi jalan aspal yang lebih besar. Namun semakin jauh mereka melaju, semakin aneh rasanya bagi Sari. Ia melirik keluar jendela. Seharusnya mereka sudah mendekati jalan utama. Tetapi entah mengapa, desa terasa semakin jauh dan asing. Rumah-rumah penduduk yang tadi masih terlihat, kini hanya menyisakan hutan gelap. Awan kelabu menggantung di langit, menutupi sinar matahari yang sempat menghangatkan pagi. Sari menggigit bibirnya. "Pak, kita lewat jalan mana?" tanyanya, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam suaranya. Sutrisno meliriknya sekilas dan tersenyum kecil. "Jalan pintas, lebih cepat sampai kota." Jawaban itu seharusnya menenangkan, tetapi justru membuat bulu kuduk Sari meremang. Jari-jarinya menggenggam ujung rok panjangnya, berusaha mengusir rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menguasai hatinya. Mata Sari tanpa sadar menatap kaca spion. Ia menelan ludah. Ada sesuatu di sana. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di belakang mobil. Refleks, Sari menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Jalanan kosong, hanya pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Jantungnya berdebar kencang. "Pak, itu tadi di kaca spion." Sutrisno hanya tertawa kecil. "Mata kamu pasti lelah. Tidurlah, perjalanan masih panjang." Sari ingin membantah, tetapi tubuhnya terasa lelah. Matanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk memejamkan mata. Dalam hitungan detik, ia pun tertidur. Sari terbangun ketika mobil berhenti. Matanya masih terasa berat. Kepalanya sedikit pusing. Ia melihat keluar jendela dan terkejut melihat bangunan besar di depannya. Rumah Sutrisno bukan seperti yang ia bayangkan. Ia mengira rumah itu akan seperti rumah orang kaya kebanyakan, ramai, dengan banyak orang yang berlalu lalang. Tapi rumah ini terlalu sunyi. Bangunan 2 lantai itu berdiri megah dengan pilar-pilar tinggi, tetapi catnya terlihat kusam, seperti sudah lama tidak diperbaiki. Halamannya luas, tetapi rumputnya sedikit kering. Ada beberapa patung di halaman depan, tetapi ekspresi wajah patung-patung itu membuat Sari tidak nyaman, seperti sedang menatapnya dalam diam. Dan yang paling menyeramkan, sosok patung berkepala wanita bermahkota cantik namun bertubuh ular. Sutrisno turun lebih dulu, membuka pintu mobil untuknya. "Selamat datang di rumahku, Sari," katanya ramah. Sari keluar dengan langkah ragu. Ketika melewati gerbang, hawa dingin tiba-tiba menyergap tubuhnya. Ia bergidik meskipun hari masih sore. Sutrisno membawanya masuk. Interior rumah itu tidak kalah mewah. Lantai marmer, lampu gantung kristal, dan berbagai perabot mahal memenuhi ruangan. Tetapi tetap saja, ada sesuatu yang terasa janggal. Rumah sebesar ini, tapi tidak ada seorang pun pelayan. "Saya tinggal sendirian, Sari." Sutrisno seolah menjawab pertanyaan dalam benaknya. "Jadi tugasmu hanya membersihkan rumah dan memasak. Tidak perlu khawatir soal hal lain." Sari mengangguk pelan. Ia mengikuti Sutrisno ke lantai 2, di mana ia diberikan sebuah kamar di ujung lorong. Kamarnya cukup luas, dengan ranjang kayu jati dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Sari meletakkan tasnya dan menghela nafas panjang. Mungkin hanya perasaannya saja yang terlalu sensitif. Ia akan terbiasa, pikirnya. Namun saat ia membuka jendela untuk menghirup udara segar, matanya menangkap sesuatu yang aneh di halaman belakang. Sebuah sumur tua berdiri di sana. Batu-batunya tertutup lumut, dan di sekelilingnya terdapat pagar besi berkarat. Tetapi yang membuatnya merinding adalah seseorang atau sesuatu berdiri di samping sumur itu, menatapnya lurus. Sari langsung menutup jendela dan mundur beberapa langkah. Ketika ia mencoba mengintip lagi, sosok itu sudah menghilang. Hari itu berlalu dengan cepat. Sari mulai bekerja dengan membersihkan rumah.
Meski ada beberapa ruangan yang dilarang untuk dimasuki oleh Sutrisno. "Jangan buka ruangan di ujung lorong," katanya dengan nada serius. Sari tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk, meskipun rasa penasaran sempat muncul di benaknya. Ketika malam tiba, Sari merasa tubuhnya sangat lelah. Ia langsung merebahkan diri di tempat tidur dan mencoba tidur. Namun, saat tengah malam, ia terbangun dengan nafas memburu. Ia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di dalam rumah yang sama, tetapi suasananya jauh lebih gelap dan menyesakkan. Di lorong panjang, ia melihat seorang perempuan berdiri dengan tubuh penuh luka. Perempuan itu menangis tanpa suara. Tatapannya penuh kepedihan. Ketika Sari mencoba mendekat, perempuan itu mengangkat wajahnya. Dan wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas, matanya berlubang, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Sari terbangun dengan jantung berdegup kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat sekeliling kamar, memastikan dirinya masih berada di tempat yang nyata. Tapi perasaan tidak nyaman itu belum hilang. Saat itulah ia merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Tubuhnya terasa berat, sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menindih dadanya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya kaku. Dalam keterbatasannya, ia melirik ke arah pintu. Pintu kamarnya terbuka sedikit, dan di baliknya ia bisa melihat sepasang mata merah menatapnya dari kegelapan lorong. Jantung Sari nyaris berhenti. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sesuatu di lorong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya. Sari menutup matanya rapat-rapat, berdoa dalam hati agar semuanya menghilang. Ia tak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi ketika ia membuka mata lagi, sosok itu sudah tidak ada. Namun pintunya masih terbuka lebar. Dengan tangan gemetar, Sari bangkit dari tempat tidur dan menutup pintu dengan cepat. Ia menguncinya, lalu kembali duduk di kasur sambil menggenggam selimut erat-erat. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Setiap malam, Sari selalu dihantui mimpi buruk yang sama. Perempuan penuh luka itu terus muncul, menangis dan menjulurkan tangannya padanya, seakan-akan minta tolong. Namun yang lebih mengerikan, hal-hal aneh mulai terjadi di siang hari juga. Suatu siang ketika ia sedang membersihkan ruang tengah, ia mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Ia berpikir mungkin Sutrisno, tetapi ketika ia memanggilnya, tidak ada jawaban. Lalu suara itu berhenti tepat di depan ruangan terlarang di ujung lorong. Sari menelan ludah. Ia mendekat perlahan. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur dalam dirinya. Ia menempelkan telinganya ke pintu, hening. Tapi ketika ia hendak beranjak pergi, suara lirih terdengar dari dalam. "Sari." Tubuhnya membeku. Itu suara perempuan, lirih, serak, seolah memanggilnya dari dalam ruangan. Ia mundur dengan nafas terengah, lalu berlari turun ke bawah. Saat itu juga ia sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini, dan ia mungkin sudah terjebak di dalamnya. Di sisi lain, Sari menelan ludah, tubuhnya membeku di depan peti kayu tua. Jantungnya berdentum keras, hampir menenggelamkan suara nafas berat yang semakin dekat di belakangnya. Sutrisno berdiri di ambang pintu dengan sorot mata tajam, yang berbeda dari biasanya. Ia tak lagi terlihat seperti pria ramah yang menjemputnya dari desa. Raut wajahnya kini datar, dingin, dan penuh sesuatu yang tak bisa Sari jelaskan. "Kau tidak seharusnya ada di sini." Suara Sutrisno terdengar rendah, tetapi ada getaran mengancam di dalamnya. "Ini ruangan khusus yang sudah aku larang untuk kau buka." Sari mundur perlahan, matanya tetap tertuju pada Sutrisno yang semakin mendekat. "Ruangan ini, peti ini, sesuatu yang sangat salah untuk kau ketahui." "Pak, apa yang ada di dalam peti ini, Pak?" Suara Sari nyaris bergetar. Tangannya mencengkram erat bajunya. Sutrisno tersenyum samar. Senyum yang membuat bulu kuduk Sari berdiri. "Kau benar-benar ingin tahu?" Sebelum Sari sempat menjawab, Sutrisno mengangkat tangannya. Lampu di ruangan tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat. Seketika itu juga, suara lirih mulai terdengar dari dalam peti. Suara perempuan yang menangis, merintih dan seolah-olah sedang memohon pertolongan. Sari merasakan nafasnya tercekat. Suara itu, suara yang sering ia dengar di malam-malam sebelumnya. Ia melangkah mundur, tetapi tiba-tiba lututnya melemas. Tangannya meraba-raba lantai,
mencari pegangan. Sutrisno berjalan lebih dekat, langkahnya berat, seolah menikmati ketakutan yang terpancar dari mata Sari. "Aku sudah melihat ini berkali-kali," katanya pelan. "Semua yang datang ke rumah ini selalu melakukan kesalahan yang lama. Ya, terlalu ingin tahu. Sudah ku beritahu jangan membuka ruangan ini." Jantung Sari berdegup semakin cepat. Kata-kata tetangga tadi kembali terngiang di kepalanya tentang para perempuan yang datang ke rumah ini dan tak pernah kembali. Dengan sekuat tenaga, Sari bangkit dan berlari ke arah pintu. Tangannya mencengkeram kenop dan menariknya dengan keras. Tetapi pintu tak bergeming. "Kau tidak bisa keluar, Sari." Sutrisno kini hanya beberapa langkah darinya. Pikiran Sari berputar cepat. Ia harus mencari jalan lain, harus menemukan cara untuk bertahan. Tanpa berpikir panjang, ia meraih vas bunga di atas meja dan melemparkannya ke arah Sutrisno. Vas itu pecah, membuat Sutrisno refleks mengangkat tangannya untuk menangkis. Kesempatan itu dimanfaatkan Sari untuk berlari keluar dari kamar terlarang. Tetapi begitu ia tiba di lorong, langkahnya terhenti. Di ujung lorong yang remang-remang, sesosok perempuan berdiri. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan berantakan. Wajahnya penuh luka, sama seperti yang Sari lihat dalam mimpinya. Perempuan itu membuka mulutnya dan suara lirih menggema di udara. "Tolong!" Sari terhuyung ke belakang. Pandangannya berpindah dari perempuan itu ke Sutrisno yang kini berdiri di ambang pintu kamar terlarang. "Kau melihatnya kan?" Sutrisno tersenyum, tetapi matanya tetap gelap dan dingin. "Mereka semua masih di sini." Perempuan itu bergerak maju, langkahnya menyeret seperti boneka rusak. Darah menetes dari luka-luka di tubuhnya. Matanya yang kosong menatap Sari dengan intens. Sari merasa tubuhnya membeku. Ia ingin lari, ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. "Kau bisa bergabung dengan mereka," bisik Sutrisno. Suaranya tenang namun mengandung ancaman yang begitu nyata. Sari tidak ingin tahu lebih jauh. Ia menelan rasa takutnya dan berlari sekuat tenaga ke arah tangga. Namun begitu ia melewati perempuan itu, aroma anyir menusuk hidungnya. Perempuan itu meraih lengan. Cengkeramannya dingin, kasar, seperti tangan yang sudah lama membusuk. Sari menjerit dan meronta sekuat tenaga. Hingga akhirnya, ia terlepas dan terjatuh ke lantai. Sutrisno berjalan mendekatinya perlahan. Ekspresinya tetap tak terbaca. "Kau tak bisa pergi, Sari. Sudah terlambat." Sari merangkak ke belakang, matanya mencari jalan keluar. Pandangannya terpaku pada jendela besar di ujung lorong. Dengan dorongan nekat, ia berdiri dan berlari ke sana, menghantam kaca jendela dengan tubuhnya. Briak! Namun Sari tak bisa kabur, tertangkap oleh Sutrisno. Sutrisno menghunus sebilah belati berukir yang ujungnya sudah ternoda darah kering dari pengorbanan sebelumnya. Matanya berkilat penuh obsesi, sementara Sari yang sudah terikat di altar tempat pemujaannya hanya bisa memandang dengan nafas terengah. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena hawa dingin yang merayap dari dinding-dinding batu ruang bawah tanah itu. "Aku sudah menunggu momen ini, Sari," kata Sutrisno dengan nada puas. "Setiap 3 tahun aku harus memberikan tumbal agar kekayaanku tetap utuh. Dan kau..." Ia berhenti sejenak, menatap gadis itu dengan penuh kemenangan. "Kau memiliki weton yang tepat. Selasa Kliwon, kau dipilih oleh mereka." Sari menggeleng lemah, matanya mulai basah. "Pak, aku mohon jangan lakukan ini, Pak." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di antara gemuruh mantra yang mulai ia rapalkan. Namun Sutrisno tidak peduli. Ia mengangkat belatinya tinggi-tinggi. Cahaya lilin di sekeliling altar bergetar, menari-nari dalam bayang-bayang yang terasa semakin besar, semakin pekat. Aroma kemenyan yang menyengat bercampur dengan bau anyir darah yang masih membekas di batu altar. Kemudian suara itu datang. "Jangan sentuh dia." Sari sendiri yang berteriak, tetapi yang keluar dari mulutnya bukanlah suaranya. Nada suaranya berubah menjadi dalam, berat, penuh kemarahan yang membara. Udara di dalam ruang bawah tanah itu tiba-tiba bergetar hebat, membuat Sutrisno terhuyung mundur. Tangannya gemetar hebat, belati yang ia genggam nyaris terjatuh. Mata Sari berubah, pupilnya membesar hingga hanya menyisakan titik putih di sekelilingnya.
Dari sudut bibirnya, senyum menyeramkan mereka seperti bukan lagi dirinya. Sutrisno terpaku di tempatnya. Tidak mungkin, gumamnya. Tubuhnya mulai bergetar. Tiba-tiba tubuh Sari menegang dan suara jeritan lain menggema dari dalam dirinya. Suara seorang perempuan yang lain. Ya, roh itu akhirnya bangkit mengambil alih tubuh Sari untuk pertama kalinya. Aku tidak pernah benar-benar mati, Sutrisno. Suara itu berbicara melalui mulut Sari. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali, untuk balas dendam. Tubuh Sari tiba-tiba merontak kuat. Tali yang mengikat pergelangan dan kakinya seperti melonggar dengan sendirinya. Mata Sutrisno membelalak saat melihat kulit tangan Sari mengelupas sedikit demi sedikit, memperlihatkan urat-urat hitam yang berdenyut seolah berisi sesuatu yang hidup. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Sutrisno berteriak panik. Ia meraih belatinya dan bersiap menebaskannya ke leher Sari. Tetapi sebelum ia bisa melakukannya, sesuatu yang tak terlihat menghantamnya dengan keras. Tubuh Sutrisno terbental ke belakang, menghantam dinding batu dengan bunyi yang menggelegar. Mulutnya mengeluarkan darah segar, sementara matanya membelalak ketakutan. Ia tahu apa yang terjadi. Ini adalah konsekuensi yang selalu ia takutkan. Sari, atau lebih tepatnya ruh yang ada di dalam dirinya, membuka mata dan berdiri perlahan. Tidak ada lagi ketakutan di wajahnya. Yang ada hanya tatapan penuh kebencian yang ditujukan kepada Sutrisno. Kau mengira bisa terus melakukan ini, Sutrisno? Tanya suara itu dengan nada dingin. Kau pikir semua tumbal yang telah kau ambil tidak akan kembali menuntut balas? Sutrisno terbatuk, mencoba merangkak menjauh. Tetapi tubuhnya terasa berat. Ia mencoba merapal mantra perlindungan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kau tidak akan lolos kali ini. Lanjut suara itu. Sari melangkah maju dan setiap langkahnya membuat cahaya lilin meredup. Ruang bawah tanah itu terasa semakin sesak, seperti ada ribuan mata yang mengawasi mereka. Tiba-tiba dari dinding batu yang lembab muncul sosok-sosok perempuan. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tetapi sorotannya penuh kebencian yang membara. Ya, mereka adalah para gadis yang telah dikorbankan Sutrisno selama lebih dari 2 dekade. Mereka mendekat, perlahan tanpa suara. Mulut mereka bergerak, menggumamkan doa-doa kematian yang tak lagi bisa dihentikan. Sutrisno menjerit, tidak mungkin. Aku sudah memberikan tumbal, aku sudah memenuhi perjanjianku. Tetapi para roh itu tak peduli. Sari mengangkat tangannya dan seketika itu juga tubuh Sutrisno melayang di udara. Ia menjerit mencoba melawan, tetapi kekuatan yang kini menguasai tempat itu terlalu besar. 15 nyawa yang telah kau renggut. Suara roh dalam tubuh Sari semakin dalam, semakin menyeramkan. Kini giliranmu yang menjadi tumbal. Tangan-tangan tak kasat mata mencengkeram tubuh Sutrisno, menariknya perlahan ke altar batu. Tubuhnya menegang, darah mulai merembes keluar dari setiap pori-porinya. Matanya membelalak, lidahnya membiru, dan teriakan terakhirnya menggema di ruang bawah tanah. Kemudian segalanya menjadi sunyi. Cahaya lilin meredup dan bau anjir darah memenuhi udara. Sutrisno tak lagi bergerak, tubuhnya terbaring di altar batu, sama seperti semua korban yang pernah ia korbankan. Sari terjatuh ke lantai, nafasnya terengah. Kesadarannya perlahan kembali. Matanya yang tadi gelap kini kembali seperti semula. Sementara itu ruh-ruh perempuan yang menghantui tempat itu mulai menghilang satu persatu. Mereka telah mendapatkan pembalasan yang mereka inginkan. Sari menatap tubuh Sutrisno yang kini tak bernyawa. Rasa takut masih tersisa dalam dirinya. Tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar telah memilihnya. Dan Sari pun bebas, kembali ke kehidupan semula di Dusun Kembang Arum. Esok harinya Sari kembali ke desanya dengan tubuh penuh luka dan hati yang koyak. Keluarganya menerima kepulangannya dengan tangis haru, tapi di matanya mereka melihat sesuatu yang berbeda. Ia bukan lagi gadis yang sama. Setiap kali Sari menutup mata, bayangan ruang bawah tanah itu masih kembali menghantuinya. Namun Sari bertekad, dengan semua itu ia bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari hidupnya, lolos dari ritual penumbalan seorang duda kaya raya di kota. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya di hari yang ke-20 ini. Semoga pada lancar. Tony Abbas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap di Tony FS, sampai jumpa di kisah lainnya.